khususnya gerakan, nanti ada bacaan, ada gerakan. Ya, nanti cara mengingatkannya, kalau dia laki-laki, ucapkan subhanallah. Ya kan? Ucapan apa? Subhanallah. Jadi bisa kayak tadi nih, harusnya dia tahiyat, dia naik nih. Ya, tadi makmum dari belakang menyampaikan subhanallah, gitu kan? Maka imam ketika mendengar itu subhanallah, dia mengerti ada yang keliru, karena itu cara mengingatkan. Karena itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarang seorang menjadi imam, harus tahu fikih imam dulu. Dan imam itu mohon maaf ya, bukan jabatan yang sama dengan jabatan dunia, enggak. Anda misalnya mohon maaf sekali ya, di perusahaan menjadi pemimpin, di masjid juga harus jadi imam, nggak bisa begitu. Ya, kalau Anda tahu fikihnya boleh-boleh saja, harus tahu fikih imam. Seperti di perusahaan pun harus tahu tentang manajemen perusahaan dan sebagainya. Nggak bisa ujuk-ujuk bisa Anda dapat jabatan langsung di situ, tapi Anda nggak tahu cara mengelola dan sebagainya dan seterusnya. Ya, sama persis. Anda misalnya punya kedudukan di jabatan di perusahaan dan sebagainya, tiba-tiba ke masjid langsung pengen jadi imam juga. Ya, Pak, mohon maaf Pak, ini ada imamnya. Saya juga imam di perusahaan saya direktur misalnya kan. Tapi harus beda konteksnya. Karena itu paham fikih, salah satu mengingatkannya kenapa? Subhanallah. Ya kan? Demikian di bacaan juga. Kalau ada bacaan misalnya salah nih, ketika dia baca misalnya dia bacaan Quran, baca tertentu, kemudian ada keliru bacaan misalnya. Nah, biasanya kan ada imam-imam tertentu yang sebetulnya sadar, imam itu sadar sebenarnya kalau salah itu, karena di hati itu nggak pas itu. Ya, ketika dia baca misalnya satu ayat di Al-Quran, dia baca misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira, ini kan? Kalau sudah macet seperti itu, tahan. Kalau tahu di belakang, segera ingatkan. Ya, teruskan misalnya, teruskan ayatnya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah dia macet, ya kemudian dia terus aja, bahasa Jepangnya nerolong, ya nerolong tuh terus aja gitu kan. Nah, Anda bisa katakan langsung subhanallah. Ya, Anda sebutkan dulu misalnya ayatnya, tapi kalau dia teruskan, Anda subhanallah, gitu kan. Jadi kalau ada bacaan tertentu yang kira-kira dia salah di situ, Anda langsung kalau dia teruskan aja subhanallah sampai dia sadar. Ya, subhanallah. Baik. Nanti dia diam kan, ketika dia diam Anda bacakan bacaannya yang benarnya, ya kan? Jadi Anda bacakan yang benarnya, setelah itu dia akan mengulang. Jelas ya? Tapi kalau dalam bacaan bisa langsung Anda ucapkan, kalau sekiranya imamnya tadi ya dia berhenti atau misalnya dia lewat sedikit, Anda ucapkan bacaannya langsung. Dari situ nanti Anda bisa ingatkan. Ya, misal innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma, pakai ma ya. Nah, ingat. Nah, di surah At-Tur tadi surah 51 Ad-Dzariyat ya, di ayat 15. Di surah At-Tur ada juga innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum. Ya, yang satu ma, yang satu bima. Akhidina ma, yang satu fakihina bima. Ini kadang-kadang sering tertukar. Ya, begitu dia baca surat At-Tur misalnya nggak pakai bi, nggak ada. Ya, innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina ma. Nggak pakai bi. Ya, fakihina ma atahum. Nah, Anda bisa katakan ya fakihina bima misalnya kan. Dia terus saja misalnya fakihina ma atahum rabbuhum. Nah, Anda katakan ya subhanallah. Dia sadar diam, baru Anda ulangi fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, ya kan? Lalu dia ulang kembali. Jelas ya? Baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga dan keluarga besar Al-Bajjah, dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begini Buya, saya mengalami dua kejadian. Yaitu saya pernah sholat berjamaah duhur bersama seseorang. Terus ketika sudah 2 rakaat, ternyata imamnya itu sujudnya hanya sekali gitu. Sementara diri saya karena sujudnya baru sekali, jadi membaca doa di antara 2 sujud. Tapi mungkin imamnya itu membaca tasyahud awal, akhirnya bangun. Dan begitupun ketika rakaat keempat ketika akan salam, sujudnya sekali lagi. Jadi langsung tahiyat akhir. Kemudian kejadian yang kedua, ketika sholat berjamaah lagi, mungkin imamnya buru-buru atau bagaimana, harus sholat isya harusnya 4 rakaat, keyakinan saya itu baru 3 rakaat, imamnya sudah meyakini 4 rakaat, sehingga yang saya lakukan
melakukan tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir selesai, akhirnya saya menambahkan lagi 1 rakaat, sehingga keyakinan saya sholat isya saya itu sudah 4 rakaat. Tapi imamnya meyakini baru 3 rakaat, tapi meyakini 3 rakaat. Nah, dengan kejadian ini bagaimana sholat saya, Bu ya? Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga karena kekhusyuan Anda, sehingga Anda sampai nggak bisa ngitung sujudnya imam. Karena sampai kejadian 2 kali, kok kurang terus imamnya ini. Atau karena Anda terlalu khusyuk, padahal imam sudah 2 kali, Anda menganggap 1 kali. Anda tidak perlu memastikan imamnya salah, karena sampai 2 kali kasusnya. Masa ada orang lupa sujud 2 kali? Bisa jadi Anda yang salah ngitung juga. Kan begitu. Anda terlalu khusyuk, Masya Allah, rupanya imamnya sujud lagi, tidak kerasa, atau sudah 2, cuman Anda, karena Anda ahli sujud, sampai kayaknya kurang sujudnya. Sampai berikutnya di sholat yang lainnya pun sudah 4 rakaat Anda masih merasa 3. Mungkin Anda lagi khusyuk sehingga sudah 4 Anda masih ngitung 3. Nah, sekarang begini. Selagi imam mungkin benar dan Anda mungkin benar, maka dalam keadaan semacam ini, kalau Anda merasa 1 kali sujud, Anda wajib menambah 1 kali sujud. Anda tidak bisa memaksa imam, coba katakan subhanallah. Kalau Anda perempuan bertepuk. Kalau ternyata imam tidak mendengar, berarti imam sudah meyakini sujudnya 2, bagi dia sah. Oh, dia meyakini 2, suruh nambah, tambah dosa, tambah batal sujudnya, sholatnya nanti. Atau sholat yang berikutnya, imam sudah merasa 4, Anda tepuk, atau laki-laki, subhanallah. Imamnya mengatakan, saya sudah 4, ngapain nambah lagi? Kalau nambah malah batal sholatnya, maka dia salam. Lah, tapi Anda yang merasa kurang, Anda sendiri yang nambah. Anda nggak boleh ikut salam. Anda merasa imamnya sholatnya masih 3 kok sudah salam, bagi Anda belum, Anda nambah. Karena itu mungkin semuanya, ya kan? Mungkin semuanya. Anda mungkin benar, mungkin imamnya salah. Bisa sebaliknya, Anda mungkin salah, padahal sudah 4, menurut Anda 3. Mungkin enggak, Bu? Mungkin ya, mungkin Anda lupa. Itu tadi karena terlalu khusyuk atau ingat duitnya kebanyakan. Bisa jadi itu. Nah, jadi kaidahnya sederhana. Anda mengikuti keyakinan Anda. Anda tidak bisa memaksa imam yakin sama Anda, karena dia juga punya hitungan masing-masing. Kalau sifatnya lebih, kalau itu kan kurang. Kalau Anda merasa kurang, Anda tinggal nambah. Tapi kebalikannya, menurut Anda sudah 4. Kenapa imam berdiri lagi? Anda ngikuti keyakinan Anda. Nggak boleh Anda ikut berdiri, batal sholat Anda. Sama imam waktu sudah merasa 4, bagi Anda 3, kok Anda menepuk begini, atau makmum yang lagi mengatakan subhanallah, imam nggak boleh berdiri, Anda sendiri berdiri, nambah gitu. Tapi sebaliknya, kalau imamnya kelebihan, ibu yang solehah, bisa jadi kan, imam lah sudah 4, kenapa berdiri lagi imam? Dan Anda yakin sudah 4, Anda tidak boleh ngikuti imam. Anda antara 2, menunggu sampai imam duduk, assalamualaikum, ikut salam, atau mufarokoh, memisahkan diri. Sebab kalau Anda berdiri dengan imam, Anda sudah 4 kok, sholat duhur 5 rakaat, batal sholat Anda. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Anda ikuti keyakinan Anda. Kalau sujudnya kurang 1, tinggal ditambah 1. Tidak boleh marah-marah sama imam, sholatnya 1 dok. Ya dia ngomong, saya 2, ribut nanti. Kalau ribut kan aneh, akhirnya imam ngomong, ente kok ngurusi sujudnya ana, ente urusi ana sendiri ngurus sujud ana, sudah 2, ente ngapain pusing? Ini jadi semuanya, makanya yang dibangun keyakinan Anda sendiri, keyakinan diri Anda. Kalau menurut Anda sujudnya orang 1, tinggal tambah 1. Sholat Anda tetap sah, karena imamnya sudah diingatkan, berarti meyakini 2 dia. Bisa jadi Anda lupa sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Begitu juga sholat berikutnya, yang imam baru 3 rakaat sudah salam, menurut Anda belum, ya tinggal Anda nambah 1. Tapi Anda mengingatkan saja setelah selesai. Nggak bisa dipaksakan. Kalau seandainya benar-benar 3, tapi yakin imamnya yakin 4, tetap sah kok. Seandainya, namanya berandai-andai, siapa yang tahu? Tanya kepada malaikat yang catat berapa, kan gitu, nggak bisa. Jadi ibu, seperti itu. Selagi masih ada kemungkinan, biarkan dia dengan keyakinannya. Anda dengan keyakinan Anda, wallahu a'lam.